Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wad dinil haq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wahfaz wa'ayyid nahdatan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ammir nahdatal watan diniyah islamiyah ta'ala mazhabi ahli sunnati wal jamaati ila yaumiddin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, yang saya cintai dan saya banggakan, adik-adik sekalian, para tulab, para santri Ma'had Hikmatus Syarif, mudah-mudahan kita semua menjadi anak-anak yang soleh, mendapatkan ilmu-ilmu yang berkah, menjadi sebaik-baik generasi pejuang agama nusa dan bangsa. Yang saya hormati dan muliakan guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Imam Tarmizi Haris. Mudah-mudahan beliau selalu dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keistiqomahan untuk terus dapat membimbing kita di tempat ini. Amin amin ya rabbal alamin. Adik-adikku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, alhamdulillah, saya mengajak kepada kita semua untuk memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dimana pada malam hari ini kita diperjumpakan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan keimanan dan keislaman. Karena dengan keimanan, karena keyakinan yang ada dalam hati kita, kita dapat menunaikan ibadah sholat isya secara berjamaah dan juga melanjutkannya dengan sholat tarawih secara berjamaah pula. Alhamdulillah. Selawat bersertakan salam marilah kita hadiahkan kepada baginda Nabi yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita bersama-sama membaca selawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan bacaan selawat-selawat kita kelak baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dapat memberikan kita syafaat, dapat memberikan kita pertolongan di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Adik-adikku sekalian, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Terus saya mengajak kepada kita semua untuk pandai-pandai bersyukur. Kenapa harus kita pandai bersyukur, adik-adik sekalian? Karena tidak banyak saudara-saudara kita yang mungkin ketika diperjumpakan dengan bulan Rajab, bulan Sya'ban, mereka mengharapkan diperjumpakan juga dengan bulan Ramadan, sama persis seperti yang kita diberikan saat ini. Tapi apa, adik-adik sekalian, tidak sedikit saudara-saudara kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketahuilah, pada dasarnya mereka sudah mendapatkan nilai-nilai kebaikan yang ada pada bulan Ramadan. Justru kekhawatiran kita, adik-adik sekalian, kita yang diperjumpakan dengan bulan suci Ramadan ini tidak memanfaatkan dengan beragam kebaikan amal soleh di dalam bulan Ramadan. Maka apa yang kita dapatkan? Rugi. Agar tidak menjadi orang yang rugi, manfaatkan waktu di bulan Ramadan ini yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk mengisi dengan amal-amal soleh, amal-amal kebaikan. Apa itu amal-amal kebaikan? Banyak hal yang bisa kita lakukan. Salah satunya dengan qiyamul lail, menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan. Dengan kita sholat tarawih, dengan kita bertadarus Al-Quran, itu bagian dari amal soleh yang kita kerjakan, yang nantinya ganjaran pahalanya akan kita dapatkan. Karena ada dua orang yang bergembira di bulan Ramadan. Pertama,
Orang yang bergembira di bulan Ramadan itu ketika menjelang azan maghrib. Senang. Senang nggak kalau udah azan maghrib? Apapun makanannya, apapun kanduknya, mau tahu, mau SpongeBob rasanya, mau tempe, terasa nikmat ketika berbuka puasa. Tidak manis-manis, cukup dengan air putih, terasa dahaga hilang, haus dan lapar terasa terisi. Itulah kegembiraan orang berpuasa ketika diperjumpakan dengan berbuka puasa. Kegembiraan kedua yaitu kelak di akhirat, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di surga. Orang berpuasa itu, adik-adik sekalian, diberikan pintu khusus yang disebut dengan pintu Ar-Rayyan, surga. Pintu ini akan dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa. Jadi kalau ada yang tidak berpuasa, jangan mengharap bisa masuk ke pintu Ar-Rayyan ini, masuk ke dalam surga lewat pintu Ar-Rayyan ini. Karena pintu itu disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang berpuasa. Ini kegembiraan kita, orang-orang yang berpuasa. Adik-adikku sekalian, terkait dengan sholat yang paling tinggi tingkatannya, tingkatan pahalanya, yang tidak ada bandingannya, yaitu sholat 5 waktu, sholat fardu. Tidak ada bandingannya. Mau sebanyak apapun kita sholat sunnah, tidak bisa menandingi pahala daripada sholat wajib. Kenapa? Karena sholat 5 waktu ini tidak boleh ditinggalkan. Tingkatan kedua setelah sholat wajib itu adalah sholat sunat. Apa? Ini ada semangat tarawih. Semangat nggak tarawih? Betul. Sampai-sampai karena semangatnya tarawih, sholat ba'diyahnya ditinggalkan hanya untuk menanti tarawih. Banyak tidak yang tidak sholat ba'diyah? Sholat sunat ba'diyah isya itu adalah sholat sunnah muakkad, sholat sunnah yang dianjurkan. Maka tingkatan setelah sholat wajib itu, adik-adik sekalian, adalah sholat sunat ba'diyah, qobliyah, ba'diyah. Sebelum sholat wajib dan setelah sholat wajib. Ini tingkatannya. Jadi semangat apapun kita bertarawih, masih lebih besar tingkatan pahala daripada sholat sunat ba'diyah. Maka kita dianjurkan ketika selesai sholat isya itu, dianjurkan untuk sholat sunat ba'diyah terlebih dahulu, baru kita lanjutkan dengan sholat tarawih. Bahkan dikatakan 8 rakaat atau mau 20 rakaat sholat tarawih masih besar nilainya dengan sholat sunat ba'diyah. Maka dari sisa Ramadan yang ada, adik-adik sekalian, mari kita memperbaiki cara sholat kita untuk memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Salah satunya mengisi kekosongan ketika selesai sholat isya. Kita melaksanakan sholat sunat ba'diyah isya terlebih dahulu, baru kita bertarawih. Kenapa tarawih ini, adik-adik sekalian? Tarawih itu kan bukan hanya ajakan, ayo tarawih. Bukan hanya itu, adik-adik sekalian. Tarawih itu adalah kita kerjakan dengan tenang. Jadi ada ketenangan di dalam hati kita. Walaupun bacaan ketika kita sholat ada yang cepat-cepat, tetapi tetap dengan menyesuaikan diri dengan ketenangan. Itulah tarawih. Tidak melompat-lompat ayatnya, tidak menzigzag ayatnya. Jadi tarawih itu ada ketenangan. Perlu ada ketenangan di dalam hati kita. Isilah tarawih kita ini, adik-adik sekalian, ya, dengan, kalau disebutkan itu kan sekarang ini malam pertama dari 10
hari terakhir daripada bulan Ramadan. 10 hari terakhir Ramadan ini, 10 hari ketiga dari bulan Ramadan itu kan disebutkan sebagai hari pembebasan. Ya mudah-mudahan kita mendapatkan itqun minan nar, kebebasan dari api neraka. Kalau sekarang malam 21, seperti di awal disampaikan, ya, mudah-mudahan pada malam ini kita mendapatkan ibadah malam Lailatul Qadar. Karena malam Lailatul Qadar itu seperti yang disampaikan oleh para ulama, turunnya di malam-malam yang ganjil. 21, 23, 25, 27, 29. Tetapi ada juga salah satu Al-Imam Al-Ghazali menyampaikan kalau kita mulai puasa pada hari Kamis atau malam Kamis, maka malam Lailatul Qadar jatuh pada tanggal 25 Ramadan. Tapi tidak menutup kemungkinan juga malam Lailatul Qadar itu jatuh pada malam hari ini. Tidak menutup kemungkinan juga malam-malam Lailatul Qadar bisa kita dapatkan di awal bulan Ramadan, ya, di tanggal 1, tanggal 3, tanggal 5, malam-malam ganjil daripada bulan Ramadan. Maka diisi dengan kebaikan-kebaikan. Karena waktu di bulan Ramadan ini tidak hitungannya, bukan hitungannya hari, tapi hitungannya detik. Ada keberkahan, ada kemuliaan. Isi dengan sebaik-baiknya. Kalau kemarin kita dengar orang yang berdiam saja di bulan Ramadan itu dinilai tasbih, apalagi dia bertasbih. Biasakan kita bertasbih hadirin sekalian secara berjamaah. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Apalagi dengan berzikir, itu ketenangan di dalam hati kita. Jadi tarawih yang kita lakukan ini bagian dari cara kita menghidupkan malam-malam bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita bisa dipertemukan dengan bulan Ramadan di tahun-tahun berikutnya. Karena seperti yang disampaikan oleh teman kita tadi, tidak ada kepastian, tidak ada jaminan kita untuk berjumpa dengan bulan Ramadan di tahun-tahun berikutnya. Tidak ada jaminannya. Bisa saja Ramadan tahun ini merupakan Ramadan terakhir untuk kita. Maka isi dengan amal-amal kebaikan. Jangan kita sia-siakan. Jangan sampai kita keluar dari bulan Ramadan ini dalam kerugian, tidak dapat apa-apa. Ramadan melatih kita untuk kebaikan, untuk mempersiapkan 11 bulan ke depan. Di Ramadan ini kita berlatih. Maka dalam kesempatan ini, malam Lailatul Qadar ini kenapa diburu adik-adik sekalian? Karena ibaratnya kita dapat beribadah 1000 bulan. Kalau 1000 bulan itu berapa tahun? Sekitar 83 sekian tahun. Umur manusia berapa sekarang? Ya, umur kita kalau sekarang itu 60 tahun. Kalaupun lebih dari 60 tahun itu bonus yang diberikan oleh Allah. Kalau usia kita sampai 60 tahun, ketika kita berjumpa dengan malam Lailatul Qadar, kita bisa beribadah 83 tahun. Melebihi daripada usia yang diberikan. Maka ada pada diri kita, adik-adik sekalian. Adik-adik sekalian, tidak banyak yang saya sampaikan, karena tentu sudah banyak kita dengar dari guru-guru kita mengenai puasa, mengenai bagaimana fadilah-fadilah sholat tarawih dan lain sebagainya. Untuk itu saya berpesan kepada kita semua bahwa pada kesempatan ini, di dalam diri kita, di dalam diri Anda ini adik-adik sekalian, ada segelnya. Anda punya segel. Apa segel Anda?
punya identitas kesantrian. Adik-adikku sekalian, kami sedih sekali ketika kita berjumpa di jalanan, lalu Anda memakai sepeda motor namun memakai celana pendek, tidak mengidentitaskan diri Anda sebagai santri. Ketika kita berjumpa seperti itu, kita sedih, adik-adik sekalian. Ini belum jadi alumni, belum tamat di Hikmatus Syarif, tetapi identitas kesantriannya bukan hanya songkonya saja yang dilepas. Untung enggak. Celana dalamnya dilepas. Celana pendek, keliaran keliling. Terutama saya ingatkan kepada semeton-semeton saya yang dari Salut, AI4, jadilah contoh, jadilah teladan yang baik untuk orang yang jauh-jauh datang ke tempat ini untuk beribadah. Jauh datang ke tempat ini untuk menuntut ilmu. Kita ini teladan, kita ini contoh yang harus menjadi contoh yang baik. Yang dari luar, yang jauh-jauh, jaga teguh jiwa kesantriannya. Bagaimana identitas di Hikmatus Syarif? Kita pakai sarung. Nggak usah malu, pakai sarung, adik-adik sekalian. Kami waktu di Pancor, mondok di Pancor sama Ustaz Imam, perguruan tinggi sudah levelnya di atas aliyah, itu masih pakai sarung, jalan-jalan pakai kain, ya, tidak ada yang memalukan kita pakai kain sarung, padahal jalan rayanya itu jalan Cut Nyek Dien namanya, jalan Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Kita jalan pakai sarung, bukan pakai karung, pakai sarung. Kita jalan. Tidak ada kata malu, adik-adik sekalian. Karena apa? Identitas santri kita ada di sana. Kita identitas kita pakai di santri di Hikmatus Syarif pakai kopiah, maka kita pakai kopiah kita. Kalau Anda datang, kalau Anda takut tidak disapa sama wanita-wanita, nah santriwati masih banyak. Tinggal ditindih-tindih. Yes, cuma saya senasib sama beliau, tidak dijodohkan dengan santriwati di Hikmatus Syarif. Tapi tidak menutup kemungkinan Anda ini memiliki. Makanya kalau jumpa pada malam Lailatul Qadar, minta kepada Allah untuk dapat diberikan berjodoh dengan wanita-wanita solehah yang bisa menyempurnakan diri kita, ya. Karena catatan dalam kehidupan kita, adik-adik sekalian, kan sudah dicatat oleh Allah ini, sudah dicatat. Catatan itu sudah dicatat yang namanya itu di Lauhil Mahfuz. Catatan itu bisa berubah ketika kita berdoa, dapat berkesempatan, diberikan kesempatan berdoa kepada Allah untuk dirubahkan nasibnya untuk bernasib yang lebih baik, bernasib yang lebih cemerlang. Maka adik-adik sekalian, jangan ragu, jangan takut. Tinggal Anda kuatkan keimanan, tinggal kita memperbaiki cara kita beramal soleh, perbaiki cara hidup kita, perbaiki cara hidup kita, perbaiki cara sholat kita, maka insya Allah wanita-wanita solehah akan sangat cepat Anda dapatkan. Jaga segelnya ya, jangan sampai diberikan libur, sebelum puasa dikasih libur, kemudian lebaran udah mulai keliaran, trek-trekan di jalan, ganggu ketertiban umum. Gak boleh, karena itu bukan identitas kesantrian. Anda ini punya segel, maka jaga identitas itu. Di tengah-tengah masyarakat kita tidak boleh menjadi pembuat onar, perusuh, perusak. Kita harus menjadi khairun nas ampa'uhum linnas, menjadi sebaik-baik manusia yang bermanfaat. Kalau ada kekurangan-kekurangan, perbaiki. Ramadan kesempatan untuk memperbaiki diri untuk kehidupan 11 bulan ke depan. Mudah-mudahan kita diperjumpakan dalam bulan Ramadan berikutnya.
Adik-adik sekalian, sebagai pesan terakhir, boleh dimatikan? Pesan terakhir.